Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu Allahumma salli alaihi wa wa ala sallim wa alihi wa barik sahbihi wa alaih. sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safil haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safil haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safil haniya wa habi ghani. نويت تعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك Ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sehingga pada hari ini kembali Allah kumpulkan kita di dalam bermajlis yang mudah-mudahan semua dari kita yang hari ini hadir, hajat-hajatnya digabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah Allah gugurkan dosa-dosa kita. Allah terima dari semua amal-amal ibadah kita yang insyaallah mudah-mudahan semakin menuntun kita menjadi pribadi yang dibanggakan Allah dan dibanggakan Rasulnya. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Salah seorang ulama pernah memberikan kita satu petuahnya, satu nasihatnya, mengingatkan kepada kita siapakah orang yang kuat sesungguhnya. Banyak dari kita merasa dirinya kuat, tetapi ternyata kuatnya itu bukan kuat yang sesungguhnya. Banyak dari kita yang belajar kuat dan kita kepengen tahu gimana caranya jadi orang yang kuat. Apakah orang yang kuat itu adalah orang yang bisa membela diri? Apakah orang yang kuat itu adalah orang yang bisa berperang di tengah medan perang saat musuh menerkam? Apakah orang yang kuat itu adalah orang yang kuat menopang segala beban? Siapa orang yang kuat? Maka ulama ini memberitahukan kepada kita siapa mereka orang yang kuat. Karena kita semua pengen belajar jadi orang kuat, apalagi hari ini. Hari ini banyak orang yang merasa dirinya lemah, rapuh, hancur, tak berdaya, dan lain sebagainya. Subhanallah, ulama ini ngingetin sama kita bahwa sesungguhnya orang yang kuat itu al-quwwah an ta'fu wa anta qadir 'ala al-intiqam. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa memberi maaf. Di tengah dia mampu membalas dendam. Orang yang kuat itu orang yang bisa menahan dirinya dari segala bentuk kemarahan, walaupun dia bisa marah saat itu. Dia bisa murka saat itu. Dia bisa menjadi orang yang melakukan hal yang serupa, bahkan mungkin lebih saat itu. Tetapi dia memilih untuk menahan diri. Dia memilih untuk bertahan. Kenapa? Karena dia tidak mau menjadi bagian yang sama. Nah, kalau ada orang berbuat zalim pada kita, ya nggak mungkin kita nempatin diri kita sama kayak dia zalim. Nah, orang yang zalim yang sama-sama zalim, yang sama saling membalas perbuatan dengan perbuatan yang sama. Dizalimi, dia zalim balik. Panahlah kita justru umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang belajar bagaimana caranya diri ini bisa melepaskan segala bentuk kemarahan dalam hati kita, dalam diri kita, walaupun hakikatnya kita mampu untuk marah. Kita kalau pikir-pikir, Nabi Muhammad SAW seorang Rasul
itu punya kekuatan 70 orang lain. 70 laki-laki besar-besar kokoh-kokoh itu. Satu nabi kekuatannya lebih dari itu. Kalau kita pikir-pikir, satu nabi itu kalau perang bisa ngadepin berapapun musuh yang ada di depannya. Tapi ternyata apa yang kita baca dalam sejarah, justru sepanjang peperangan yang dilakukan oleh Nabi, paling sedikitnya apa? Gugurnya musuh di tengah medan perang. Sedikit. Musuh sedikit aja yang gugur. Dan Nabi SAW, kalau umpamanya mau gugurin musuh gitu ya, musuhnya kepengen dibikin tumbang, Nabi itu nggak perlu banyak gerakan. Kalau orang belajar mana, belajar ini, belajar itu, ya Allah, Nabi cuma colek dikit aja lehernya, habis, meninggal. Sedikit aja meninggal. Dari saking guahnya, dari saking kuatnya. Tapi apa yang beliau pilih? Beliau selalu memilih untuk menjadi orang yang menghindari pertumpahan darah, menghindari percekcokan, menghindari keributan, menghindari kesalahpahaman. Justru beliau memilih selalu jalan kedamaian. Nah, kita sebagai manusia, yang namanya emosi itu nggak lepas dari kita, karena itu memang ujian hidup kita. Emosi itu siapa aja bisa bikin kita emosi. Yang di rumah bikin kita emosi. Mau itu pasangan, mau itu anak, kadang-kadang yang kerja sama kita bikin kita emosi. Tiap hari majikan tepok dada, ya Allah, gitu. Ngajar tiap hari tepok dada, ada aja tingkahnya yang bikin kita emosi, ada aja kesalahannya, ada aja, subhanallah ya. Itu baru di rumah, belum yang di luar. Kebayang kalau misalnya kita keluar dari rumah, yang bawa mobil, yang bawa motor, sengeselin apa orang di jalanan kalau lagi macet misalnya. Kita bisa bayangin sengeselin apa, selelah apa gitu. Udah lagi buru-buru ngantriin angkot, nungguin, bang jalan, tar dulu nunggu penuh. Ya, begitu kan? Ya, nanti dulu nunggu penuh katanya. Kesel orang dibikin. Nungguin sabar, dia nungguin penuh, kita buru-buru. Tapi mau gimana lagi, mobilnya cuma itu. Bagi yang naik angkutan umum istilahnya gitu. Yang naik mobil punya kesel sendiri, yang naik motor punya keselnya sendiri, yang naik angkot punya keselnya sendiri. Setiap dari kita hidup nggak bakal jauh daripada dipancing emosi. Emosinya pasti dipancing. Makanya kita diajarin gimana caranya hidup ini kita bisa justru mengontrol diri saat emosi itu dipancing, tapi kita nggak kepancing. Emosinya dipancing, mau nunggu banget kita marah. Tapi ada orang emosi dipancing, dia nggak marah, dia diem. Apakah ini udah bener? Belum. Itu bisa kena apa? Darah tinggi sama stroke itu. Kenapa? Karena kalau kita belajar tentang emosi itu sirkulasi. Sesuatu yang masuk nggak boleh diam, harusnya keluar lagi. Polanya muter. Tahu sirkulasi udara kan? Ya gitu. Polanya tuh gitu. Jadi kalau ada orang yang masukin kita sesuatu yang bikin kita kesel, dia nggak boleh diem, dia harus keluar. Sirkulasinya begitu, dia harus keluar. Cuman itulah jalannya Nabi ajarin gimana cara ngeluarin emosinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilayani oleh Sayyidina Anas bin Malik, ya, dari kecil kan Sayyidina Anas jadi khadimnya Rasulullah SAW, berkhidmah sama Rasulullah. Berapa kali Sayyidina Anas melakukan kesalahan, diperintahin sama Rasulullah sesuatu, tapi karena dia usianya masih muda, seringkali keluar dari rumah ngelihat anak-anak lagi main, dia mampir main, maka amanatnya Rasulullah ini terabaikan kan, ibaratnya gitu. Rasulullah kagak punya emosi. Iya, Rasulullah emang gak punya emosi, tapi Rasulullah nunjukin sama kita bagaimana bereaksi saat kalau kita dapat situasi yang dikeselin. Ada orang disuruh tapi nggak ngerjain,
Ibaratnya gitu. Apa yang dilakuin sama Rasulullah? Rasulullah kasih reaksi. Bukan didiemin aja, udah Anas emang anak kecil, udah biarin. Enggak. Rasulullah kasih perilaku sama kita, kasih contoh. Didatengin Sayyidina Anas, dicari. Begitu Sayyidina Anas dicari, dilihat lagi main, apa yang dilakuin sama Rasulullah? Rasulullah tutup matanya dengan tutur kata yang lembut. Ainal wada'ah ya Anas, mana amanat yang saya suruh wahai Anas? Ngibrit Sayyidina Anas, baru dengar Nabi ngomong aja langsung ngibrit dia. Dengar Nabi nanyain amanat, berarti reaksi yang ditunjukin sama Nabi. Reaksi itu yang perlu kita pelajari. Bukan diem, bukan mendem. Orang dikeselin diem. Tunggu itu migrain habis gitu. Kepala migrain, ada emosi yang nggak keluar. Nah, emosi itu sirkulasinya harus jelas. Begitu juga seneng, nggak boleh kesering, nggak boleh keseterusan gitu ya. Keterusan seneng, lihat habis gitu, habis seneng sedih. Kenapa? Karena nggak muter. Orang masuk keluar, lagi seneng, alhamdulillah senang. Ungkapin, tahadduts bil nikmah, cukup. Lagi sedih, keluarin. Dengan apa? Doa, istirja, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lagi dikeselin sama orang, lagi dipanggil astagfirullah. Nah, biasanya panjang gitu. Karena lagi kesel ceritanya. Kayak orang olahraga gitu ya. Biasanya orang yang rajin olahraga gimana? Tarik nafas, hembuskan. Gimana orang kalau punya nafas dimasukin aja nggak dikeluar-keluarin? Nggak bisa. Nafas hembusin. Dan kita belajar hukum alamnya. Yang dihirup udara yang baik, yang keluar yang buruk. Emosi yang diserap bisa jadi sesuatu yang buruk, bisa jadi sesuatu yang tidak baik. Tapi bukan dipendem, dikeluarin dengan cara yang baik. Makanya dibilang al-quwwah, orang yang kuat itu mereka siapa? Antafu wa anta qadir 'alal intiqam. Mereka orang yang kuat tuh, mereka memberi maaf padahal bisa balas. Jadi ibu jangan Betawi banget. Karena bilang Betawi banget. Iya Betawi, kalau ada yang dikutik dikit, oh belum kenal siapa kita gitu ya. Tungguin, belum tahu apa kita siapa. Biasa kan tuh bahasa orang Betawi. Yang suka ngomong senggol bacok siapa? Orang Betawi punya bahasa. Kalau orang Jawa saya nggak tahu bahasanya apa. Kalau orang Betawi senggol bacok, serem amat. Senggol dikit aja mencap bacok gitu. Jangan takut gitu dengernya. Enggak, kita senggol senyum. Sekarang ganti bahasanya, disenggol senyum. Nah, disengkat. Tadi orang Betawi bayangin saking nggak bisa dikutiknya, disenggol aja mau dibacok, apalagi disengkat. Enggak. Orang Betawi, kita sekarang belajar. Oh, kuat itu ternyata bukan tentang yang membalas atau menunjukkan kemampuan kita untuk membalas, enggak. Tapi justru perannya kita di situ menunjukkan apa? Iffah, orang yang mahal, berharga. Kenapa kita mau teriak sama orang yang nggak bakal dengerin suara kita? Capek-capekin kuping kita, capek-capekin suara kita, capek tenaga kita. Udah, mendingan jaga akhlak, mendingan jaga moral, mendingan jaga benar. Jadi disenggol, senyum. Besok keinjak, senyum. Ya, lagi duduk di manjit, dia lagi orangnya. Aduh, toto air tumpah, senyum. Ada aja tingkahnya. Alhamdulillah. Senyum itu adalah cara kita mengeluarkan reaksi itu. Pak Nabi SAW bilang sama kita, senyum itu kan minimal ditahan berapa detik, Bu? Minimal berapa detik? Senyum tuh minimal ditahan, jangan nggak ada efeknya. Senyum yang benar, lamain dikit. Karena begitu dia ada kurang lebih lah ya,
kurang lebih anggap senyum 4 detik lah. Kurang lebih 4 detik kita tahan tuh senyum. Ada apa? Ada unsur kimiawi yang masuk ke dalam otak kita. Kita jadi apa? Dapat dopamin, jadi happy. Maka saat ada orang yang ngeselin, berarti kan dia nyenggol emosi kita, nyenggol apa, nyengirin aja. Karena kita mau keluarin emosinya, bukan kita mau diem. Coba ente disenggol, ente diem. Maafin ya, maafin. Nah, orang begitu dibilang killer katanya. Nah, killer, nah, pembunuh berdarah dingin. Diem aja. Sayang diri kita. Padahal emosi diajarin sama Nabi SAW. Bahkan Nabi berikan kita peringatan. Saat ada seorang sahabat datang minta nasihat, usini ya Rasulullah, tolong berikan aku nasihat, wasiatkan aku sesuatu. Pesannya, la taghdab. 3 kali diulang. Nasihati aku lagi Rasul. Pesannya sama, la taghdab, jangan marah. Usini ya Rasulullah, nasihatin lagi aku, wasiatkan aku, la taghdab walakal jannah. Kamu cuman perlu nahan dirimu. Tahan. Ente dapat surga. Karena ternyata dampaknya emosi itu buruknya luar biasa. Kenapa setan gak bisa mikir? Setan waktu selama beribadah sama Allah, taatnya kurang apa? Apa yang memicu setan sombong? Apa yang memicu setan pendek pikirannya? Emosinya. Disulut emosinya, marah dia. Kenapa? Kok adanya perintah sujud sama Adam? Bukankah kita ini disuruh sujudnya sama engkau ya Allah? Kenapa jadi Adam? Ternyata dia ninggalin, dia lupa bahwa perannya hamba itu taat aja. Apa yang Allah suruh, kamu suka nggak suka kan perintahnya taat. Terlepas kamu suka nggak suka, nah di sini setan lost control. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ya apa yang dilakuin? Nolak, nggak bisa, nggak terima. Itu bentuk apa? Bentuk kemarahan. Nggak mau. Enggak. Habis enggak, sombong. Banggain diri. Padahal yang nyiptain dia Allah, bukan dia nyiptain dirinya sendiri. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Masa saya yang dari api sujud sama tanah? Ogah banget katanya. Sampai datang ke masanya Nabi Musa, iblis datang, ya Musa tanyain sama Tuhanmu, sama Allah, kalau kita iblis mau tobat gimana caranya? Masih ada nggak Allah kiranya mau buka pintu tobat buat kita? Tanya Nabi Musa, ya Rabb, iblis mau tobat. Iblis mau tobat, masih ada nggak peluang? Oh ada, kata Allah. Boleh. Apa? Suruh datengin kuburannya Adam, sujud di sana. Dikasih chance loh sama Allah. Dikasih peluang. Apa jawabannya? Begitu Nabi Musa sampaikan, kamu masih dikasih peluang buat tobat, kamu masih dikasih peluang buat dimintain maaf. Tapi syaratnya datengin kuburan Adam, sujud. Apa katanya? Hidupnya aja saya nggak mau sujud, apalagi matinya. Adam waktu hidup saya nggak mau sujud sama dia, apalagi matinya. Ngaco aja, karena al-ghadab, marah emang sifatnya dia. Makanya Nabi ingetin, marah tuh dari api, dan gak ada yang bisa madamin api kecuali air, wudu, sholat, ibadah, zikir. Sekarang kita belajar. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua hamba-hambanya yang kuat, ya, bukan cuma kuat dalam menyikapi ujian beban kehidupan, tetapi yang paling sering terjadi sebelum beban kehidupan yang datang, kita seringkali terpancing oleh kemarahan. Maka mudah-mudahan insyaallah Allah jaga emosi kita semua. Mudah-mudahan kita selalu bisa tertuntun, terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita mau lanjut daripada Al-Mau'izatut Tsaminah, daripada kitab Al-Hadits Al-Qudsi, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengajak, memanggil kita dengan sebutan duhai anak cucu Adam. Dan kita masuk ke nasihat yang ke-8. Mungkin yang punya kitab boleh dibuka pada nasihat yang ke-8. Kalau nggak punya, simak aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-mau'izatu tsaminah. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Yaqulu Allah ta'ala ya ibna Adam ma khalaqakum abatha wa la khalaqtukum suda wa ma ana bighafilin wa anni bikum khabir wa lan tanalu ma indi illa bisabr ala ma tukrahuna fi ridai was-sabru lakum ala ta'ati aysaru lakum min as-sabri ala ma'siyati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, wahai anak cucu Adam, aku tidak menciptakan kalian dengan cuma-cuma. Jadi jangan dikira Allah ciptain kita tuh hanya begitu aja. Allah tidak pernah menciptakan kita cuma-cuma. Artinya apa? Alasan dibalik Allah menciptakan kita jelas. Khalaqtukum sudah. Kata Allah, saya juga nggak ciptain kamu itu tanpa tujuan. Oh enggak, punya tujuan. Artinya Allah ciptain kita punya tujuan. Nah ada orang yang nggak paham nih maksud tujuan. Kalau yang kata bilang, kalau Allah tujuannya nyiptain kita untuk kebaikan, kenapa kita dikasih sebagai segala macam bentuk rintangan, kesulitan dan lain sebagainya? Itu Allah ciptain juga sulit-sulitnya. Kenapa Allah datangin juga masalah-masalahnya? Kalau emang ujung-ujungnya yang Allah lakukan itu adalah untuk kebaikan. Oke, kita anggap aja kita punya anak di rumah. Setiap orang tua punya anak mikirin masa depannya, betul apa enggak? Apalagi kalau yang orang tuanya mapan, saking mikirinnya sampai anaknya disiapin rumah, anaknya disiapin tanah, anaknya disiapin ruko, anaknya disiapin segala bentuk aset-aset yang dia anggap bahwa itu semua adalah bagian dari perencanaan. Makanya kalau kita lihat orang sekarang di bank ditawarin, mau nggak deposito? Buat apa? Deposito masa tua, deposito buat nanti, dan seterusnya. Oke, kita dikasih penawaran, tapi kita anggap kita punya anak hari ini. Allah kasih kita rezeki luas, Allah kasih kita rezeki lebih. Kita mapan, bisa beliin anak rumah. Kira-kira ibu beliin apa kagak? Ibu beliin. Pertanyaan saya, kenapa ibu beliin? Hah? Sayang sama anak. Oke. Sayang sama anak. Ibu beliin tuh anak umurnya masih 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, oke? Ada yang mungkin belasan tahun misalnya. Ibu beliin, anggap aja gitu. Ibu, nih buat anak nanti. Pertanyaan saya, kuncinya langsung dikasih apa enggak? Kenapa? Kenapa kuncinya nggak langsung dikasih? Kan sudah punya dia. Hah? Ada nggak orang langsung dikasih? Padahal kata orang tua buat dia kan? Tapi kenapa? Oh nanti dulu, besar dulu, tumbuh dulu. Orang tua yang bijak malah walaupun dia sudah menyiapkan rumah, menyiapkan segala bentuk aset, dia nggak bekalin anak begitu aja. Anaknya disekolahin. Kenapa perlu disekolahin? Orang rumahnya udah ada. Ngapain disekolahin? Kenapa harus sekolah? Kalau tujuan dibalik sekolah nyari uang. Kenapa harus sekolah? Kalau ternyata segala bentuk yang kamu anggap kepapanan itu sudah ada dalam genggaman. Kamu punya pemikiran yang lain. Anakmu perlu dibekali. Anakmu perlu apa? Perlu tahu tentang dunia dan lain sebagainya. Allah nyiapin kita surga. Surganya udah ada. Tapi Allah nggak kasih kita. Ente belajar dulu yang benar. Ente tahu dulu hidup di dunia yang benar. Tahu dulu harganya surga itu yang benar. Coba anak kita udah dibeliin rumah, udah dibeliin ruko. Umur 7 tahun datangin maknya. Mah, itu kan ruko punya aku. Kuncinya sini deh. Ente mau apain? Enak bener. Entar tuh ruko jadi punya kamu kalau saya udah nggak ada. Kan nunggunya nanti kalau udah. Nggak cuma-cuma dikasih kan? Nggak cuma-cuma. Allah kasih, Allah siapin surga.
Tujuan dibalik itu biar kita masuk ke sana. Orang tua beliin anak-anaknya rumah, tujuannya buat rumah ditempatin sama dia, buat kebaikan buat dia, tapi Allah gak langsung kasih. Kenapa? Karena Allah mau kita melakukan sesuatu hal yang lain. Sama kayak orang tua, ya sudah, selagi ente bisa, ente cari dulu, belajar dulu, bangkit dulu, mengerti dulu, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptain kita dengan tujuannya jelas. Allah pengen kita selamat. Kalau ditanya Allah maunya kita adanya di dalam surga, maka dari itu Allah ciptain akal, Allah kasih kita hidayah, Allah kasih kita taufik. Semuanya dikasih sama Allah, itu tujuannya. Tapi umpamanya, maaf, kita udah punya anak, kita udah siapin, ternyata anak kita kebangkang. Dia ngelakuin kesalahan yang bikin kita betul-betul tidak mentolerir dia. Bahkan kita sampai ngancem, kalau kamu begini, kamu bakal saya keluarin dari nama, saya coret kamu dari kakak, nggak dapat warisan. Ayo, ada nggak orang tua yang begitu? Dengan apa? Kenapa? Kalau dia ngelakuin kesalahan kan, kamu saya coret, kamu nggak dapat warisan. Oh, bangkang, nggak peduli. Dengan sombongnya dia bilang, saya bisa cari sendiri. Nggak peduli, mau orang tuanya, mau apa. Mirip gak sama hamba? Allah bilang, saya siapin kamu surga. Ati'uni wa ati'ur rasul. Taat kamu pada Rasul. Nggak nurut? Oh enggak. Kata Allah, akhirat itu jelas, akhirat itu benar, akhirat itu pasti. Oh enggak, saya punya jalan. Mirip sama siapa? Anaknya Nabi Nuh. Sa'awi ila jabalin yuqsimuni minal ma'. Diajak sini, irkab mana? Ayo naik bareng-bareng sama kita. Oh enggak, saya memilihnya naik aja ke gunung, Bah. Saya kagak mau naik perahunya Abah. Kayaknya gunung lebih aman daripada perahunya Abah. Baik. Gunung lebih aman daripada perahunya Abah. Allah ciptain sudah ada surga. Walaupun di sana Allah pun ciptakan sudah ada neraka. Tapi tujuan dibalik penciptaan Allah bukan ciptain kita untuk masuk ke dalam neraka. Awalnya kan gitu. Saat orang tua melahirkan anaknya, nggak ada orang tua begitu lahir, anak ini saya mau coret dari warisan, nggak boleh, nggak ada. Tapi selalu ada pemicu. Itu bentuk keadilan. Saat ada di antara nauzubillah hambanya Allah yang tercoret namanya dari masuk ke dalam surga, itu pasti ada sebab. Gak ada tiba-tiba Allah coret aja namanya begitu aja, pasti ada sebab. Allah hadirkan kepada kita sebab-sebabnya dan seterusnya. Maka kita perlu ingat, kita diciptain gak sia-sia, gak cuma-cuma, kita diciptain punya tujuan. Dan Allah ingetin, saya bukan orang yang lupa. Ma'ana bighafil. Saya orang yang tahu betul siapa yang rajin, siapa yang malas, siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang tidak. Saya tahu betul segala hal. Saya mengamati setiap perbuatan. Apapun yang kita perbuat, Allah Maha tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Mata mungkin enggak bisa lihat, tapi yang tersembunyi di balik hati kita, Allah Maha tahu. Enggak ada satupun yang lepas dari pengamatan Allah Subhanahu wa taala. Diingetin, walan tanalu ma indi illa bisabr. Lalu Allah di sini tekenin sama kita, kamu tidak akan mendapatkan apapun di sisiku. Nah, sekarang kan yang kita mau apa yang datang dari Allah. Kita mau nikmat, kita mau tenang, kita mau bahagia, kita mau rezeki, kita mau surga, kita mau husnul khotimah, kita mau ini mau itu. Betul, diingetin sama Allah. Walan tanalu ma indi illa bisabr ala ma takrahun fi ridhai. Kamu gak bakalan dapetin apa-apa kata Allah dari sisiku sampai kamu bisa sabar menghadapi apa yang kamu gak sukai. Sabar. Bangun subuh tuh ngantuk, sabar, tapi dibangun. Duduk di pengajian tuh pegel, kaki dibolak-balik. Tapi apa? Sabar. Pakai baju abayaan mulu tuh gerah. Nah,
Makanya orang-orang itu kalau udah sampai rumah bilang ganti baju surga, daster. Sampai daster bilang baju surga, saking ademnya. Begitu kita pakai pakaian yang ibaratnya buat nutupin aurat itu, kita ngerasain panas, gerah. Kan yang enggak, apalagi yang bener-bener rapet, gerah. Oh tapi dia sabar. Walaupun ente gelisah, ente nggak suka, bukan hal yang membuat kamu sebegitu nyamannya gitu, tapi kamu sabarin. Kata Allah, di situ baru kamu bisa dapetin sesuatu dari sisiku. Saat kita nggak menghiraukan segala bentuk godaan, tapi yang kita sadar di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara kita ngerjain itu Allah ridho. Udah, kita jalanin. Kenapa? Kita tahu di situ ada ridhonya Allah. Gerah, panas dan lain sebagainya, enggak ada ridhonya Allah. Misal contoh, orang tua, karena kita masih punya orang tua, kadang-kadang makin tua makin banyak maunya. Anak-anak pengalamannya belum besar, belum banyak. Nyikapin orang tua yang udah banyak pengalamannya. Kadang-kadang nggak nyambung kan? Orang tuanya mau apa, anaknya nggak ngerti, anaknya nggak paham. Akhirnya apa? Anaknya kesel. Mama bawel bener. Itu lumrah, kita sering ngerasa begitu. Orang tua gitu, ya Allah, disabarin, dia namanya juga orang tua. Konteksnya bukan tentang sabar namanya di orang tua. Konteksnya emang di situ letaknya sesuatu alamat takron. Ente nggak demen, ente nggak suka, tapi di situ ada ridhonya Allah. Di situ ada ridhonya Allah. Kadang-kadang, maaf, pasangan mengkelin. Udah ngasih janji ini, ngasih janji itu, udah dinyanyiin mana janji manismu, enggak? Gitu. Nanti gini, apa enggak dipenuhin? Kebanyakan janji umpamanya, atau segala bentuk godaan-godaan dalam rumah tangga, ini kita dapetin hal-hal semacam itu. Tapi pada saat proses itu terjadi, kita tahu ini ngeselin, tapi kita milih sabar. Kenapa? Karena dibalik itu fi ridha Allah, ada ridhonya Allah. Enggak, karena ada ridhonya Allah, udah sabarin aja. Milih. Kita dapat apa? Dapat sesuatu dari sisinya Allah. Dan Allah ngingetin sama kita di sini, wasabr lakum ala ta'ati. Sabar berbuat taat itu lebih mudah daripada sabar ninggalin maksiat. Sabar ngerjain taat, artinya kita perhatiin. Suruh ngaji semua. Setiap hari keluar pengajian sanggup. Gerah-gerahan, rela. Lapar, nggak apa-apa. Aus, dihadepin. Gitu. Malah mau kena matahari terik-terik, diduduk kagak bangun. Banyak orang kayak begitu. Sering kan kita lihat. Sabar ala ta'at aisar lakum. Allah udah ngingetin. Kita bakal ketemu sama orang-orang yang ngerjain taat itu lebih ringan. Taat. Tapi begitu udah partnya ninggalin maksiat, nah itu lebih susah. Giliran mulutnya disuruh tahan, jangan ghibah, nggak bisa. Bertahan dia bawa terik matahari lagi pengajian, sabar. Tapi kalau pancing ngomongin orang, ceplosan. Subhanallah, gitu. Kalau buat untuk kebaikan bisa gampang. Maka ini bukan saya yang ngomong, Allah sendiri yang bilang. Makanya derajat sabar yang paling tinggi itu justru sabar atas maksiat. Nah, contoh tadi yang kita pelajarin, marah itu kan bentuk kesalahan, bentuk dosa. Saat kita bisa nahan diri kita untuk tidak bersikap sesuatu yang dilarang, bentuk kemarahan daripada apa yang dilarang, Rasulullah pernah nggak Ustaz? Pernah. Tapi untuk urusan apa marahnya? Wa idza duyyi'a haqqullah lam yakum ahadun bighadabi. Kalau ada orang yang nyepelein haknya Allah,
Nggak ada orang yang bisa nyetop marahnya Rasulullah. Sampai disifatin Rasulullah kalau udah marah mukanya memerah dari marahnya beliau. Pak Rasulullah manusia, ada waktunya beliau marah, tapi sikap yang beliau ambil untuk hal apa marahnya? Bukan untuk kepentingan pribadinya. Pak, untuk hal kepentingan pribadinya ala maksiat, oh enggak, ditahan. Kita belajar Imam Syafi'i, digoda tengah malam, ibu bayangin, Imam Syafi'i itu dikenal orang yang paling sabar sama godaan-godaan yang memancing kemarahan. Imam Syafi'i tengah malam lagi istirahat, Imam Syafi'i itu katanya kalau malam waktunya dibagi 3. Ada waktu tidur, ada waktu ibadah, ada waktu murojaah, belajar. Imam Syafi'i itu dikatakan dibagi 3. Orang udah hafal betul nih jam tidurnya, jam ibadahnya, sama jam untuk murojaahnya. Ada orang yang gak demen sama Imam Syafi'i, ngutus, bikin taruhan, siapa yang bisa mancing emosinya Syafi'i, saya bakal kasih hadiah. Bikin dia marah. Datang orang ke rumahnya Imam Syafi'i, gedor waktu Imam Syafi'i lagi tidur. Gedornya gak punya kira. Udah kayak lagi dikejar-kejar maling. Bukain pintu. Maafin, ada apa? Maafin Imam, malam-malam saya ganggu. Iya, ada apa? Kata Imam Syafi'i. Ada yang saya mau tanya. Fadhal, apa mau tanya apa? Lupa. Bayangin, lupa. Imam Syafi'i senyum. Kata Imam Syafi'i, halas, ingat-ingat, nanti kalau diingat balik lagi. Pulang dia. Sekarang waktu ibadah atau murojaah masalah. Waktu ibadah, beliau lagi asiknya munajat, berdoa dan lain sebagainya. Tiba-tiba kendor-kendor lagi minum, sekencang-kencangnya. Dibukain nama Imam Syafi'i dengan tenangnya. Udah ingat pertanyaannya? Lupa lagi. Nanti kalau yang punya rumah gimana? Udah datangnya tengah malam, gedor-gedor, pakai nyampe, ngelihat muka, lupa. Ketiga, dia gedor lagi sekencang-kencangnya, dibukain pintu, udah ingat. Mal as'ilah, pertanyaannya apa? Saya mau tanya, kotoran yang basah sama yang kering enakan mana? Coba, kita aja nggak pernah kebayang. Kalau kita maaf lihat kotoran, anggap aja kotoran kucing. Pernah nggak kita kebayang kering sama basah enakan mana? Tuh emang makanan kita itu. Tapi nanyanya sama orang berilmu. Ya, kotoran kalau basah sama kering enakan mana? Imam Syafi'i jawab, menurut pengamatan saya, basah lebih enak dari keringnya. Ini pertanyaan istihza padahal, pertanyaan ngejek. Tapi sama Imam Syafi'i dijawab dengan tenangnya, basah lebih lezat daripada keringnya. Kata orangnya yang nanya, oh ente tahu? Emang ente pernah nyobain? Enggak, kan itu makanan laler. Laler deketin itu kalau lagi basah, kalau kering gak ada yang deketin. Berarti enakan basah daripada kering. Cerdas, Imam Syafi'i bukan orang bodoh. Orang mau tanya pertanyaan setrikinya, sengejebak kayak apapun juga, Imam Syafi'i pasti punya jawaban. Dan orang yang mau berusaha memancing emosinya berulang, itu sudah berkali-kali. Bahkan Jafil kisah berapa kali Imam Syafi'i pakai jahit baju, tukang jahitnya dibayar sama orang. Jahit yang salah, pancing marahnya Syafi'i. Saking orang hasut tuh, makanya itu jangan bingung sekelas Imam Syafi'i itu. Orang besar lah hasut tuh banyak, sampai begitu hasutnya. Datang jahit yang salah, pancing emosinya Syafi'i. Dijahit salah, yang satu tangannya sempit, yang satu gede. Baju ngajar. Begitu Imam Syafi'i datang, mana jahitan? Udah selesai, udah. Begitu dicobain, Imam Syafi'i udah paham, ini bukan ketidaksengajaan, pasti bentuk dari kesengajaan. Seteledor-teledornya orang nggak mungkin jahit sampai sebegitu ngacoknya.
Orang ada kesempitan, kelonggaran, makul. Ini satu sempit, satu lebar, berarti ini adalah satu perencanaan. Begitu Imam Syafi'i pakai, Masya Allah, ente emang wali. Gimana? Ente emang wali, ibaratnya gitu ya. Ana emang lagi nyari cara, kalau ngajar kemana-mana suka bingung naruh kitab di mana. Ente jahitin anak baju, kantongnya lebar, udah Masya Allah, ente hebat. Mulai sekarang saya kalau ngajar kitabnya bakal saya selipin di sini. Siapa yang mau bikin marah? Gak ada orang yang bisa berhasil bikin dia marah. Ya, tuh agak, karena dia pakai akalnya. Gak bakalan dia terjebak oleh apapun yang membuat emosinya. Pada saat kita menyikapi ini, maksiyah memang lebih sulit daripada taat. Ya, orang banyak yang sholat, yang maju, yang ibadah, yang apa, tapi kadang-kadang maksiatnya masih jalan. Nah, disitulah Rasulullah SAW mengingetin sama kita bahwa sabarnya orang atas musibah itu dapat 300 derajat. Ente kehilangan orang yang kita sayang, ada sanak saudara kita wafat, meninggal dunia, berapa pahala kita? 300 derajat Allah tinggiin. Naik. Derajatnya naik. Tapi begitu kita sabar sama apa? Sama taat. Baca Quran, istiqomah, dawam, ngantuk pun dibaca, dipaksa. Kenapa? Karena mau istiqomah. Di saat waktunya berwirid, udah mendawamkan baca ratib, tahu-tahu hari itu hektik banget. Sampai rumah udah benar-benar capek, letih, lelah. Tapi ingat, ya Allah belum ratib, baca ratib dulu. Sampai miring-miring ngelenggut-ngelenggut tapi ngeratib baca. Inti dapat berapa di situ? 600 derajat. Lebih tinggi daripada kehilangan orang yang meninggal dunia derajatnya. Sabarnya inti dalam taat 600 derajat. Tapi begitu ada tawaran ngerjain maksiat, kesempatan bisa melakukan maksiat, ente tahan. Enggak mau. Bisa. Ada orang ngobrol, bisa nimpalin, tapi milih nggak nimpalin, diam aja. Ini nahan diri, menguasai diri. Seperti tadi, bisa marah, tapi untuk nggak marah. Ya, bisa ngomong sesuatu yang menyakitkan, tapi memilih untuk diam. Orang yang sabar dalam godaan semacam ini, falahu 900 derajat. Nggak tanggung-tanggung, lebih tinggi pahalanya daripada pahalanya orang sabar sama ditinggal, meninggal, ngerjain taat. Tapi kalau udah yang namanya sabar sama maksiat, nahanin diri dari godaan maksiat, justru pahalanya lebih besar. Sabar sama misalnya orang tua, sabar sama suami, sabar sama anak lagi sedang capek-capeknya gregetan, Masya Allah lagi susah diatur, dapat berapa? 900 derajat. Allah tinggiin derajatnya. Maka dibilang wa tarku dzambi aisaru lakum min i'tidari min harrin nar wa 'adzabud dunya aisaru lakum min 'adzabil akhirah. Meninggalkan suatu dosa itu katanya lebih ringan dari apa? Meminta keselamatan, pembebasan dari api neraka. Hakikat ninggalin dosa lebih gampang, tapi Allah ngingetin minta bebas dari neraka itu enggak gampang. Gampangan kamu ninggalin dosa daripada kamu minta bebas dari neraka. Allah mau kasih tahu apa? Minta bebas dari neraka itu sesuatu yang besar. Makanya kenapa momennya diambil Ramadan. Pada saat bulan Ramadan katanya setiap harinya Allah ngebebasin hamba-hambanya dari api neraka. Berapa banyak? Banyak. Puluhan ribu, ratusan ribu, sampai bahkan jutaan. Makin mundur Ramadannya, makin akhir, makin banyak yang dibebasin sama Allah SWT. Makin banyak. Dilihatin dari apa? Siapa dari dia yang paling gigih di akhir Ramadannya, mereka yang paling dapat kesempatan untuk bebas dari api nerakanya Allah SWT. Ini bisa dapat pahala itqun minan nar, bebas dari belenggu neraka, itu tidaklah mudah.
Mudahan mana? Mudahan kamu ninggalin dosa. Berarti apa pilihannya? Tinggalin dosa dulu. Habis itu kamu baru bisa dapat peluang bebas dari api neraka. Jangan dibalik. Dosanya terus jalan tapi minta bebas dari api neraka. Kata Allah, kamu mau dapetin itu, hakikatnya di sisiku lebih mudah meninggalkan dosa daripada minta pembebasanku dari panasnya api neraka. Maka diingetin, siksa di dunia ini lebih ringan ketimbang siksa di akhirat. Artinya kalau kita di dunia ini merasa hidup kita tidak sebegitu beruntungnya, tapi di akhirat itu pasti tidak mungkin sebegitu merananya. Kenapa? Apalagi orang yang menjalani kesulitan di dunianya karena ridha, sabar, ikhlas sama ketetapan Allah. Ya, dia tetap ibadah. Kita lihat kurang kesiksa apa tuh Sayyidah Asyah binti Muzahim. Punya suami modelnya Fir'aun. Walaupun tinggal di istana sekalipun, tapi kayak di dalam apa? Penjara neraka lagi, disiksa, disakitin, sampai meninggal dunia dalam penyiksaan dan lain sebagainya oleh perbuatan suaminya sendiri, Fir'aun. Di balik itu semua Allah janjiin dia, Allah kabulin doanya dia. Minta apa? Dibangunin istana di surga. Nah, nggak apa-apa ya Allah. Kalau saya harus hidup di sini tidak merasakan nikmatnya istana, gantikan aku istana di sana. Karena yakin sama balasannya Allah Subhanahu wa taala. Yakin sama ganjarannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada sebuah kisah di zaman Bani Israel, ada seorang ahli ibadah yang ibadah sama Allah di gunung. Itu berapa lama? 500 tahun lamanya. Memang orang-orang dulu kan umurnya panjang-panjang kan, beda sama kita. Kita umurnya umatnya Nabi Muhammad tuh paling pendek, paling sedikit tapi paling banyak pahalanya. Karena pahalanya dilipat gandakan sama Allah. Ini abid, ahli ibadah ini, kerjaannya ibadah nggak berhenti. Tinggal di atas gunung, makannya dari mana? Di bawah kaki gunung itu ada sungai mengalir dan ada satu pohon delima yang setiap hari berbuah. Setiap hari berbuah satu pohon, satu buah buat makannya dia. Jadi tiap hari itu dia turun ke bawah kaki gunung, dia minum, dia dia bersuci, dia ambil buah delima, dia makan. Tiap hari itu buah delima berbuah. Habis selesai, dia udah penuhin hajatnya, udah dia naik lagi, dia ibadah lagi. Doanya minta sama Allah apa? Ya Allah, saya minta diwafatkan dalam keadaan sujud. Dia doanya begitu, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan sujud. Bener-bener sampai dia meninggal emang dikabulin sama Allah. Dia meninggal dalam keadaan sujud. Bayangin 500 tahun ibadah. Diceritain, Jibril cerita, ibaratnya kata Jibril cerita sama Nabi SAW, Pak, Allah kabulin semua apa yang dia mau. Ji'a yaumil qiyamah, pada saat datang hari kiamat, udkhulul jannah bi rahmati, kata Allah, masuk surga dengan rahmatku. Kata dia, ntar dulu ya Rabb, selama hidup di dunia nginjek bumi aja kagak, ketemu sama orang aja kan enggak. Apa hidupku ibadah? Hidupku tidak lain tidak bukan ibadah. Apakah semua amalku itu tidak ada yang berguna sedikit pun untuk memasukkan aku ke dalam surga? Kata Allah Subhanahu wa taala, mau hitung-hitungan? Kalau mau hitung-hitungan, ayo kita hitung-hitungan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dihitung. Dibukain hitung-hitungan Allah. Kata Allah bilang sama malaikat, ambil satu nikmat matanya, ayo kita timbang di satu timbangan. Dan ambil semua ibadah salatnya dan lain sebagainya dalam timbangan. Begitu ditimbang ternyata nikmat matanya lebih berat daripada ibadahnya selama 500 tahun. Kata dia bilang, kok bisa ya Rabb? Allah ingatin, ya abdi, duhai hambaku, siapa yang kasih kamu hidayah buat kamu mau ibadah? Engkau ya Rabb, kata dia bilang. Satu. Ya abdi, kata Allah bilang, siapa yang kasih kamu kesehatan, kekuatan untuk kamu bisa ibadah? Anta ya Rabb, engkau ya Rabb. Ya abdi, duhai hambaku, siapa yang jalanin air sungai di bawah kaki gunung itu?
untuk memberimu minum bersuci dan lain sebagainya. Anta ya Rabb, engkau ya Rabb. Baik. Ya abdi, kata Allah bilang, siapa yang bikin buah delima setiap hari berbuah untuk kau makan? Dijawab, anta ya Rabb. Aku. Semuanya engkau ya Rabb. Ya abdi, kau minta diwafatkan dalam keadaan sujud. Siapa yang mengabulkan permintaanmu itu? Anta ya Rabb, engkau ya Rabb. Dan kamu masih mau hitung-hitungan sama aku? Masukin aku surga dengan rahmatmu ya Rabb. Udkhulul jannah bi rahmatik. Masuk kamu surga dalam naungan rahmat. Semuanya yang terjadi dalam hidup kita ini tidak luput dari naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ibadah, ibaratnya bisa nyimak, bisa hadir mendengar tausiah Allah, pilih kita mengerjakan taat, mengerjakan kebaikan. Sebabnya apa? Karena Allah mau. Dan Allah yang berikan kita kemudahan itu. Langkah, bisa nempuh perjalanan. Kadang-kadang kita bisa hadir di tempat yang jauh. Kita bisa mau, kenapa kok hati bisa tergerak mau datang. Dan begitu juga sebaliknya. Kita temukan ada orang walaupun dekat tapi hatinya nggak tergerak. Itu kan nyadarin sama kita bahwa kita ini nggak pernah jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang yang menakutkan itu saat di antara orang yang diberi rahmat ternyata dia yang tidak dapat rahmat. Itu ngenesnya kayak apa? Takutnya kayak apa? Subhanallah. Ada orang-orang yang dikasih ngaji, ibadah, rajin datang ke kajian ke sana sini, ada yang tergerak aja enggak? Nggak ada, saya nanti dulu, belum dulu, ini dulu. Subhanallah. Fa ya ibna Adam, kullukum dhal illa man hadaitah. Ingat, kata Allah, kamu semua itu tersesat, kata Allah, kecuali orang yang aku beri petunjuk. Kalau hari ini kita bisa sholat, bisa ibadah, bisa ngaji, itu karena Allah kasih kita petunjuknya. Mau zikir, mau ibadah, mau apa, kan Allah kasih petunjuknya. Kalau Allah nggak kasih petunjuk, kita jadi orang paling sesat. Nauzubillah, yang paling takutnya kan itu. Tapi karena Allah kasih kita petunjuk. Kullukum musi'un illa man asamtah. Kata Allah, kalian semua itu pendosa yang berbuat buruk. Siapa yang tidak berbuat buruk? Hanya orang yang aku jaga, hanya orang yang aku lindungi. Artinya kalau sampai ada dari kita yang terjaga, terlepas dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat, sebabnya apa? Karena Allah memang mau jaga kita. Kalau dulu umpamanya kita berada dalam lingkungan yang seperti apa, kemudian Allah tarik kita, Allah lindungin kita, karena Allah mau lindungin kita, karena Allah mau jaga kita, karena Allah mau selamatin kita. Allah yang jaga kita buat terjerumus di dalam itu semua. Tubu ilayya arhamkum. Maka Allah ingetin kita, mintalah, bertaubatlah kepadaku, kata Allah, pasti aku akan mengasihanimu. Jadi kalau bicara rahmat, siapa orang yang dapat rahmat ini? Dia yang taubat, dia yang sadar sama dosa, dia yang sadar sama lalainya, dia yang sadar sama apa keteledorannya, dia yang sadar sama kurangnya. Lalu saat dia menyadari itu, dia minta maaf sama Allah, dia taubat, dia nyesel, dia nyadarin kesalahan-kesalahan dan kekurangannya. Di situ kata Allah, arhamkum, saya bakal rahmatin kamu, saya bakal kasihi kamu, saya bakal sayangi kamu. Wala tahtiku asrarakum inda man la yakhfa alaihi sirrukum. Terakhir diingetin sama Allah, ingat, jangan pernah membongkar rahasia kalian, aib-aib kalian di hadapan siapa? Yang tidak ada suatu rahasia pun yang bisa tersembunyi darinya, itu zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah buka aib kita sama siapapun, kecuali sama Allah.
Kadang kita suka bingung ya, hari ini sosial media suka dipakai malah buat apa? Nunjukin dosa, nunjukin maksiat. Subhanallah, kata Allah, saya tutupin, kamu yang buka. Saya jagain, kamu yang pamerin. Saya begitu tutupin, kamu yang tunjukin. Allah yang maha tahu semua rahasia kita. Lah, kita aja yang simpen. Ibaratnya nih, maaf, contoh kecil, kita gak suka sama orang. Itu rahasia apa bukan? Man yarif, siapa yang tahu itu? Diri kita dan Allah aja yang tahu. Diri kita sama Allah aja yang tahu. Tapi begitu kita cerita sama orang, aneh gak demen sama fulan. Siapa yang buka aibnya? Dirinya sendiri. Saya gak suka sama fulan. Kenapa? Fulana begini. 2, sudah kau buka aibmu. 3, kau melibatkan aib orang lain. Kau melibatkan aib orang lain. Jaga. Masalahnya Habib Umar di dalam satu nasihatnya, beliau pernah ngingetin gini. Saat kita membuka aib saudara kita, buka aib saudara kita yang lain, kalau aibnya itu benar, tuduhan yang kita berikan kepadanya benar, maka kita dapat dosa atas tuduhan tersebut. Benar, ya udah, dosanya kita dosa buka aibnya orang. Yang apa ganjarannya? Kita punya aib bakal dibuka di akhirat. Itu satu. Tapi permasalahannya, kalau sampai kita ngomongin aibnya orang, ngebuka aibnya orang, orang itu padahal nggak begitu. Misal kita bilang si fulanah mencuri, kita udah bilangin ke sana sini, nih orang pencuri, hati-hati nih orang pencuri, padahal dia nggak pernah mencuri seumur hidupnya. Dia nggak pernah mencuri. Ini jatuhnya apa? Fitnah. Oke. Apa yang bakal didapat sama si pelaku ini? Nah, kata Sayyidina Habib Umar bilang, dia bakal diuji sama Allah. Sebelum wafat dia bakal ngerjain dosa tuduhan yang dia tuduhkan pada orang itu. Jadi misalnya dia pernah ngatain orang maling, dia pernah ngatain orang nyuri, oke. Dia bakal diuji sama Allah. Ternyata tuduhan malingnya salah. Dia nggak maling, dia nggak pernah maling, tapi kita sudah menuduh dia sebagai maling. Sebelum wafat kita bakal jadi maling. Karena tuduhan itu yang salah. Walau sampai ditekenin, walaupun kamu bakal dapat, Allah bakal uji kamu untuk melakukan kemaksiatan itu, walaupun kamu harus ngerjain itu di tengah rumahmu sendiri. Hatta di tengah rumahmu sendiri. Qablal wafah, sebelum meninggal dunia. Ini waktu itu kiasannya adalah zina. Nah, ini kalau misalnya ente tuduh orang si fulana zania, ini orang zina, ini orang nggak benar, dan lain sebagainya, kita tuduh dia, padahal dia nggak begitu. Oke, atas tuduhan itu kita bakal diuji sama Allah. Sebelum kita wafat kita bakal tergelincir sama dosa tersebut, dan yang lebih hatta walau kana fi jawfi baiti, walau di tengah rumahnya sendiri dia bakal ngelakuin perbuatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ingat, luas rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita semua adalah bentuk bagian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala jaga kita, menyayangi kita, melindungi kita, merahmati kita. Maka berapa banyak seringkali datang pertanyaan kepada saya, ada anak yang mungkin masa mudanya tidak baik, masa mudanya tidak lurus, masa mudanya tidak benar, maka dia ini mau dinikahin sama orang, mau dilamar sama orang. Bagaimana menyikapi ini? Haruskah jujur tentang masa lalunya? Boleh. Malah nggak boleh. Nggak boleh dibuka, itu aib. Kata Allah, saya tutupin. Kenapa kamu buka? Pak ulama menganggap orang pun yang saat mau menikah nggak pantas nanya masa lalunya. Ente udah ngapain aja, ente begini. Kan kamu bukan mau jalan mundur, mau jalannya ke depan. Ngapain ngomongin yang kemarin? Ini misal contoh mantannya berapa, udah berhubungan sama siapa aja, gitu. Ya ngapain aja lah. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu nggak laik dipertanyakan.
Kenapa? Karena itu menyangkut kepribadian seseorang yang sifatnya itu adalah tertutup dosa, dan kita nggak boleh ngorek dosanya orang. Ayo ente, ayo main tarot, kita ngobrol. Dosa aib terburuk kita masing-masing. Kalau hal paling memalukan kali ya, kita kadang-kadang suka duduk, ayo ceritain momen yang paling memalukan dalam hidupmu. Bercanda. Tapi kalau aib, sesuatu yang sifatnya adalah dosa, berkenaan antara diri kita dengan Allah, maka tutup hanya dirimu dengan Allah. Ya alimah sirri minna, la tahtikis sitra anna, wa'afina wa'afu anna, wa kun lana. Habib Abdullah Al-Haddad ngajarin nama kita cara doa. Ya alimah sirri minna, wahai zat yang paling tahu apa yang paling kita sembunyikan di dalam hati ini, la tahtik sitra anna. Jangan kau bongkar ya Rabb. Padahal dialah yang maha menutupi. Dia Allah yang punya nama As-Sattar, yang maha menutupi. Maka sebenarnya Allah itu lebih dari orang tua kita. Saat orang tua menemukan anaknya melakukan kesalahan, betapa orang tua itu paling ngejaga nama baik anaknya, betul? Allah jauh lebih daripada itu. Buat nutupin aib kita, buat nutupin kekurangan kita, maka apa yang Allah pesankan di dalam nasihat ini, tubuh. Kita suruh taubat. Karena kita mau ngejar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah wal inayah wal riayah, yang mudah-mudahan insyaallah Allah jaga kita semua, dan insyaallah apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah jaga dan Allah tuntun saya pribadi yang mengajar, dan mudah-mudahan semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun jaga Kak Herdi beserta segenap keluarga besar, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan, diberikan panjang umur dalam ketaatan, mudah-mudahan insyaallah rumahnya senantiasa diberkahi oleh kebaikan, anak, cucu, turunan, mantu, mudah-mudahan senantiasa dalam pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bacakan suratul Fatihah binatu syifa untuk semua yang sakit-sakit, yang menitipkan doanya kepada kita. Al-khusus Al-Hubabah Fadlun binti Ali Al-Idrus, dan juga Salsabilah binti Syekh Al-Hamid. Yang kurang sehat mudah-mudahan semuanya ya Rabb, masing-masing maupun diri kita sendiri. Yang kurang sehat mudah-mudahan Allah angkat penyakit kita semua, Allah berikan kesehatan, keafiatan untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dari hajat dunia sampai hajat akhirat, mudah-mudahan semuanya digabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang punya, sama-sama kita baca Binatus Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil bas, ishfi anta syafi wa afi antal ma'afi, la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Ya kafi ya wafi ya hamid ya majid, irfa anna wa anhum jami'an kulla ta'abin syadid, واكفنا واكفهم من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد، واجعلنا واجعلهم نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك أن تكفينا وتكفيهم جميعا من شر كل ذي شر، إنك أنت الله خالق الأكبر. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ماء الزمزم يقرئكم السلام ويقول لك ألا تضرني، ويقول لك أن تكون الشفاء من كل داء على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى من طالبها وعلى من شاربها وعلى من سلفنا الصالحين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. Terima kasih untuk segala semua perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.